Kejutan besar datang dari Vivo. Cukup sukses dengan Vivo V29 5G. Merek tersebut dikabarkan tengah menggarap smartphone seri Vivo V30 untuk pasar global. Keluarga Vivo V30 series terdiri dari Vivo V30, V30 Lite, dan V30 Pro. Ada spekulasi bahwa smartphone V30 dan V30 Pro yang akan datang merupakan versi rebranding atau tweak dari smartphone Vivo S18 dan S18 Pro yang memulai debutnya di Tiongkok pada bulan Desember 2023. Cukup wajar mengingat Vivo V29 5G sendiri sebelumnya juga merupakan smartphone hasil rebranding dari Vivo S17 5G yang memang seri ini hanya dikhususkan untuk pasar China. Menjelang peluncuran yang diharapkan, Vivo V30 telah menerima sertifikasi dari platform sertifikasi TDRA. Sertifikasi menyebutkan bahwa perangkat Vivo dengan nomor model V2318 akan diberi nama V30 saat debut di UIA. Sebelumnya, perangkat tersebut telah terlihat di beberapa platform sertifikasi lain, seperti Bluetooth SIG, NCC Taiwan, dan Geekbench. Dengan banyaknya sertifikasi, tampaknya Vivo V30 akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun ini. Ponsel yang bersaing di kelas menengah ini juga akan tersedia di pasar Indonesia nantinya. Informasi ini terungkap setelah perangkat Vivo mendapatkan sertifikat TKDN pada situs resmi P3DN. Pantauan melalui situs P3DN Kemenperin, Vivo V30 5G dengan nomor model V2318 mengantongi nilai TKDN sebesar 35,88%. Meskipun tanggal peluncuran pastinya masih dirahasiakan, namun ini diperkirakan akan terjadi jauh lebih awal dari pendahulunya. Sementara itu, bocoran spesifikasi Vivo V30 5G sudah banyak beredar ke publik. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita cari tahu spesifikasi lengkap serta keunggulan apa saja yang ditawarkan Vivo V30 5G melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Pada sisi desain dan tampilan, Vivo V30 5G mengemas desain modern dengan bodi yang cukup solid dan kokoh, berbahan dasar material yang berkualitas terbuat dari bahan kaca yang terkesan lebih berkelas. Di bagian tepi, tampak melengkung yang akan terasa nyaman saat digenggam, serta memiliki transisi yang mulus sehingga seolah menyatu dengan sudut frame ponsel. Lalu dibalut dengan warna elegan yang membuatnya tampak lebih menarik. Bodinya ramping dan juga ringan menambah kesannya yang menawan dengan ukuran 164,4 x 75,1 x 7,5 mm dan bobot sekitar 185,8 gram. Perangkat juga tangguh berkat rating IP68 anti air dan debu yang mampu bertahan di setiap situasi. Desain kamera belakang dan aura light kemungkinan juga tampil agak berbeda kali ini. Panel belakang dilengkapi modul persegi panjang yang menampung pengaturan kamera persegi ganda dan lampu kilat LED. Di bagian depan, perangkat ini memiliki layar melengkung dengan lubang pancol di tengah atas yang menampung kamera selfie serta dikelilingi bezel minimal. Untuk spesifikasi layarnya, Vivo V30 5G menawarkan kualitas layar yang memukau. Perangkat mengadopsi layar AMOLED Curve 1 miliar warna yang mencakup seluruh gamut warna DCI-P3, menawarkan resolusi 1,5K 1260 x 2800 pixel dan kecerahan 2800 nit, memberikan tampilan yang sangat tajam dan warna yang hidup. Dilengkapi juga dengan sertifikasi HDR10 Plus untuk dapat memberikan kualitas visual konten dengan rentang dinamis yang lebih matang. Layarnya tampak lebih atraktif dengan luas layar 6,78 inci. Ini akan memanjakan mata saat menonton atau bermain game. Ini dilengkapi dengan sertifikasi pelindung mata tingkat profesional serta memiliki pergerakan layar yang mulus berkat refresh rate tinggi 120 Hz. Pada sektor dapur pacu, sistem kinerjanya ditenagai oleh chip menengah andalan baru dari Qualcomm yakni Snapdragon 7 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Meski chip ini merupakan penerus langsung dari Snapdragon 7 Plus Gen 2, namun pihak Qualcomm justru membandingkan kinerja Snapdragon 7 Gen 3 dengan Snapdragon 7 Gen 1. Snapdragon 7 Gen 3 sebenarnya diposisikan di antara chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 atau Snapdragon 7S Gen 2. Hasil skor benchmark Snapdragon 7 Gen 3 sekitar 1139 poin untuk single core dan 3375 poin untuk skor multicore. Angka ini ternyata tidak begitu tinggi bahkan dibandingkan dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan rata-rata skor single core di 1600-an dan multicore di sekitar 4000-an.
Di sisi lain, SoC ini memang tampaknya lebih didesain untuk perangkat smartphone dengan efisiensi daya yang lebih tinggi. Ini mampu menghadirkan performa yang handal dan stabil. Mengingat hasil tes yang tidak melampaui Snapdragon 7 Plus Gen 2, tentu saja performa CPU yang lebih tinggi tidak serta-merta menentukan kemampuan keseluruhan dari sebuah perangkat smartphone. Masih banyak aspek yang harus dinilai, termasuk ISP atau prosesor gambar yang lebih baik, komputasi AI, dukungan fitur-fitur baru yang lebih canggih, konektivitas yang lebih baik, dan banyak lagi. Ini semua akan menentukan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu prosesornya ini dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB guna menunjang aktivitas multitasking yang lebih cepat. Storage-nya berkapasitas hingga 256GB untuk ruang penyimpanan yang lebih luas. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 14 dengan antarmuka Vantage OS 14. Pada aspek fotografi, Vivo V30 5G mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama 50MP disertai teknologi kestabilan noise guna menghasilkan jepretan yang jernih dan minim blur. Disandingkan juga dengan kamera ultrawide 8MP serta 2MP kamera depth. Smartphone ini juga menghadirkan teknologi Aura Light Portrait, gabungan antara fitur Portrait Mode Aura Light. Rangkaian kamera belakang pada V30 5G mampu merekam video pada resolusi tinggi hingga 4K. Ponsel ini memiliki kamera 50MP berkemampuan autofocus yang berguna dalam mengambil foto jernih dan detail untuk mengakomodir pengalaman selfie, sertai lampu kilap LED ganda di bagian depan. Kamera ini memiliki perekaman video standar di 1080 pixel 30fps. Di sektor daya, Vivo V30 5G didayai kapasitas baterai 5000 mAh yang mampu bertahan seharian penuh dalam penggunaan normal, apalagi didukung oleh fitur penghematan baterai berbasiskan AI. Baterai ini dilengkapi dengan kemampuan pengisian daya cepat berdaya maksimal 80W yang mampu mengisi baterai hingga penuh dalam waktu singkat. Seperti biasa, perangkat ini juga memiliki sistem pendingin VC Bionic Ultra besar. Perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur koneksi lain yang fungsional. Fitur yang turut disematkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC mono speaker, USB Type-C, dan USB OTG. Sementara jack audio 3,5mm dan slot microSD sudah dihilangkan. Untuk sistem keamanannya, perangkat dilengkapi dengan sensor sidik jari di bawah layar. Untuk harga dan ketersediaannya, menilik dari spesifikasi yang ditawarkan, Vivo V30 5G menyasar pada segmen kelas menengah atas. Perangkat ini kemungkinan akan dibanderol di kisaran harga 6 jutaan di pasar Indonesia. Sedangkan untuk tanggal peluncurannya, belum ada kabar pasti terkait kapan tepatnya ponsel ini akan diluncurkan. Namun di sisi lain, mengingat perangkat sudah lolos di beberapa lembaga sertifikasi resmi, Vivo V30 diprediksi kuat siap meluncur ke pasar global termasuk Indonesia dalam waktu dekat. Vivo V30 5G akan menghadirkan teknologi dan fitur unggulan di level menengah. Sebagai generasi penerus, V30 5G memadukan desain elegan, kamera berkualitas tinggi, performa yang lebih tangguh, dan pengisian daya super cepat dalam satu paket yang menarik. Pastinya ponsel ini akan menjadi primadona yang tak kalah laris dibanding pendahulunya. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Vivo V30 5G. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.